Oke, aku nggak akan ngasih intro panjang-panjang karena kalian mungkin abis nonton video yang kemarin, jadi aku langsung mulai ke contouring aja. Anyway, sesuai yang aku udah bilangin di video sebelumnya, aku bilang kalau warna kontur yang keabuan itu akan ngasih efek shading yang lebih natural dibanding warna yang kemerahan. Jadi basically kalau kita mau kontur guys, kalian harus paham dulu tujuan yang kontur itu apa gitu ya. Gampangnya sebenarnya gimana ya? Coba aku kasih contoh dulu ya. Oke, kalian lihat ya, kalau misalnya ada struktur tulang di tubuh kalian, entah kayak ini apa sih namanya, tulang belikat terus atau ini ya kayak otot, dan itu kayak bisa terjadi di mana aja, ada kayak abs kalian pasti ngeliat dong kalau misalnya warna aslinya, kalau misalnya ada bayangan itu bukan coklat kemerahan, oke? Kalau kalian lihat ini tuh cenderung kayak bayangan, ya bayangan kayak keabuan, bukan warna coklat merah. Jadi itu juga prinsip yang aku mau angkat ke kontur di wajah, karena aku pengen berusaha membuat bayangan yang ada di wajah aku nih sealami mungkin. Aku justru nyari warna konturnya itu yang lebih ke arah abu-abu muda, oke? Bukan abu-abu tua atau lagi kemerahan. But then again, itu skin tone yang biasanya aku temukan. Jadi kalau misalnya masih ke arah kayak kuning langsat ke atas, yang masih kayak cukup terang, biasanya warna abu muda itu sangat cocok. Tapi pun halnya dengan yang lebih gelap kayak sawo matang sampai ke arah kulit yang hitam gitu ya, itu pun warna konturnya pasti aku akan cari warna yang abu-abu tapi yang tuanya, bukan warna merah. Warna merah atau coklat kemerahan biasanya aku lebih suka untuk orang-orang yang let's say kayak dia undertone-nya itu keorenan, misalnya kayak dia habis tanning gitu ya, atau sedang dalam keadaan sun kiss glow, dan itu aku akan tambahin ke seluruh area wajah yang lainnya, misalnya kayak bagian dahi atau bagian kayak rahang atau bagian kayak pipi untuk kayak ngasih sunburn effect. Jadi itu lebih ke arah bronzing, kayak untuk menetralisir skin tone wajahnya, bukan untuk mengkontur atau memberi bayangan, oke? Jadi aku nggak tahu apakah kalian kayak merasa ini tuh make sense atau enggak penjelasannya, tapi itu yang prinsip aku mau jelaskan dulu. Basically yang paling penting adalah pemilihan warnanya dulu, karena kalau salah warna biasanya hasil makeupnya juga nanti akan jadi cenderung kayak nggak masuk gitu loh, skin tone-nya tuh kayak nggak cocok, kayak ada something yang salah. Kalau kalian lihat di sini, Lock It Color itu warnanya ini ya, ini warnanya Lock It Color dan ini warnanya Vocalour. Jadi bandingin ya, warna-warna ini tuh kayak di atasnya tuh agak susah untuk miripin warna abu muda kayak gini. Oke, mungkin kalian sekilas ngeliat yang ini tuh agak mirip warnanya sama yang ini, tapi ini tuh cenderung ke arah coklat merah, bukan coklat keabuan. Pun dengan yang ini, aku nggak ngerti kenapa face recipe di sini tuh warnanya kayak abu-abu, tapi aku bisa kasih garansi kalau ini tuh di muka lebih ke arah kayak hampir kemerahan. Even kalau kalian kayak lihat di ujung-ujung belakang ini hasilnya tuh kayak coklat-coklat merah gitu, bukan coklat keabuan. Dan yang ini ada yang abu-abu gelap banget, tapi ini adalah dari cream contour dari Anastasia Beverly Hills, dan aku kurang suka sama teksturnya cream contour karena cream contour itu membutuhkan effort untuk kayak ngeblend tuh agak lebih kayak di press, lebih kenceng, sehingga biasanya kalau misalnya foundation yang udah nge-cover kayak gini ditekan terlalu kencang, itu malah jadi bikin foundationnya kayak slippery gitu, terus jadi kayak angkat lagi. Sedangkan buat orang-orang yang banyak banget bekas jerawat kayak aku sangat sensitif kalau foundation aku yang udah ngeset kayak sempurna kayak gini tuh diutak-atik lagi, oke? Jadi aku makanya lebih suka dengan liquid foundation atau liquid concealer, karena nggak cuma warna yang aku kasih, tapi ada additional coverage. Ternyata begitu aku beli ini, warnanya masih nggak pas karena dia obviously kegelapan. Tapi karena skin tone dia itu cool tone ya, basically skin tone mereka udah sama. Tinggal aku perlu bikin ini lebih muda aja, jadi kayak beberapa tingkat lebih terang dibanding warna aslinya. Dan berhubung aku udah punya foundation yang putih, berdebem jadi begitu aku campurin, ini bahkan aku nyampurinnya bukan pakai LA Girl yang putih barusan. Ini aku pakai Fenty Beauty. Kenapa aku pakai Fenty Beauty? Karena Fenty Beauty itu satu-satunya foundation warnanya paling putih di studio aku. Aku jarang dapat klien yang putih banget, tapi aku punya foundation ini. Jadi kalau misalnya ada klien yang lebih pale, aku bisa campur dengan yang putih itu. But anyway, ini satu-satunya foundation yang warnanya putih di studio aku. Jadi aku coba campurinnya tuh dengan foundation gelap dan foundation yang paling terang. In case kalian nggak punya foundation putih, tapi foundation yang paling terang aja. Nah, so far ketika aku campurin kedua ini hasilnya yang atas, hasil campuran mereka berdua, dan yang bawahnya ini adalah yang si Lock It Color Foundation barusan.
Oke. They are identical. Oke, mungkin nggak twin gitu ya, tapi sister lah ya, sister yang almost identical gitu, kayak oh my god, akhirnya aku menemukan dupe-nya. Dulu ada yang shade-nya paling mirip-mirip juga, kayak warna abu-abu terang, tapi ini dari foundation lokal Mustika Ratu, harganya cuma 75.000, tapi sayangnya sudah discontinue. And it really pissed me off, karena itu sebenarnya bagus banget untuk contour kayak oh my god. Berhubung aku udah menemukan dupe-nya, jadi aku akan sekarang nyontohin ke kalian nih pakai si campuran antara Focallure dan LA Girl-nya. Dan kalau kalian mikir kenapa sih Kak mau nge-contour aja harus di mixing segala, aku tahu mungkin buat kalian itu kayak effort gitu ya. Sebenarnya banyak makeup artist yang masih pakai crayolan gitu ya, pakai crayolan stick, dan hasilnya sebenarnya masuk-masuk aja, mereka bagus-bagus aja. Tapi dengan sangat menyesal aku beritahu ke kalian, sekalinya kalian udah nyobain pakai kontur yang warnanya abu-abu muda gini, there's no turning back. Aku udah bilang ya, yang aku minta itu undertone-nya, aku pengen cool undertone. Bukan berarti kalian harus pakai abu-abu muda, tapi kalian pakai kontur yang warnanya ke arah cool undertone. Dan biasanya aku akan pakai foundation brush. Okay. Terus aku akan mulai kayak bikin tekstur wajah yang baru. Jadi sebenarnya kalau untuk teknik ngekontur, kalian bisa pakai spons langsung, kalian bisa pakai concealer brush yang jauh lebih kecil gitu ya, misalnya kayak tipe pipih kayak gini gitu, asal langsung kayak di swipe dulu. Nggak ada yang salah selama warnanya sudah betul dan konsistensinya nggak susah untuk di blend. Teknik ngekontur itu sebenarnya nggak susah-susah banget guys, oke? Nah jadi kalian bisa lihat ya, walaupun ini kayak abu-abu, tapi kalau dilihat dari samping ini nggak terlalu kayak ada garis yang terlalu kasar. Seperti kalian seolah-olah kayak ngekontur lagi Halloween gitu ya, keabuan. Dan kalau dilihat dari depan ini tuh kayak bayangan, seolah-olah kayak pipi aku tuh kayak kesedot ke dalam gitu loh, kayak sunken in. Oke, jadi biasanya kalau aku ngekontur, aku mulai dengan ngetap apa yang ada di brush aku di bagian belakang. Aku nggak langsung kayak gosok ke depan gitu ya, dan aku tap bukan swipe, karena aku pengen mindahin produknya dulu ke muka. Jadi aku taruh paling belakang sampai kira-kira kayaknya udah pada pindah nih ke kulit, baru kayak aku majuin ke depan pelan-pelan. Jadi bagian depan itu kayak cuma ke bagian sisa-sisa yang ada di brush, sehingga efek konturnya tuh nggak terlalu kayak cemong sampai ke depan. I'm sorry, ini kok lightingnya kayak bikin yang sebelah sini kayak lebih gelap, yang sebelah sini lebih terang. Tapi jujur kalau di cermin enggak. Anyway, kalau misalnya kalian menemukan masalah kayak gini, tinggal pakai spons ditipisin, oke? Jadi fungsinya spons dan brush di contouring juga sama dengan halnya kita ngeblend foundation. Brush untuk menambahkan coverage, untuk kayak memastikan warnanya tuh yang dipakai ke wajah tuh kayak rata, dan spons untuk kayak ngetipisin. Oke, sekarang aku mau kontur rahang aku. Oke, lihat ya, rahang aku kan aslinya ini kayak ada bayangannya. Jadi aku basically kayak memimik warna bayangan itu supaya hasil konturnya tuh kelihatan lebih natural. Aku nggak tahu kenapa aku ngomong kayak lebih natural. Sorry, lagi mengencangkan rahang. Oke, jadi karena ini kontur, aku nggak akan pakai ini ke arah dahi, karena basically di dahi itu nggak ada tulang yang bisa dikontur, nggak ada cekungan tulang yang bisa dikontur, oke? Jadi kalau kalian mau ngekontur, pastikan ada bagian yang kayak slightly lebih masuk ke dalam dan slightly lebih keluar. Misalnya kayak crease mata kalian nih, kalau misalnya ada cekungan, kalian bisa kontur bagian cekungan mata itu, bagian hidung karena ada tulangnya, bagian sekitar bibir karena bibir tuh lebih menonjol keluar gitu ya. Jadi daerah manapun yang kalian mau bawa masuk ke dalam, kalian bisa kasih kontur. Tapi kalau misalnya untuk area dahi, misalnya kalian ngerasa dahi kalian terlalu polos dan kalian mau nambahin warna, disitulah gunanya bronzer. Jadi kalau misalnya kalian punya cream contour yang warnanya lebih terang, lebih ke arah kayak coklat muda, yang ke arah warm tone, silahkan pakai itu di area dahi. Tapi untuk ngekontur jangan taruh di dahi, karena itu akan ngasih efek kayak dekil justru. Oke, kontur hidung basically karena aku coba mau sorry angin. Oke, kontur hidung karena aku basically cuma mau ngekontur natural kontur hidungnya aku ya. Jadi biasanya untuk ketika aku ngekontur hidung orang, aku akan lihat dulu hidung aslinya dia tuh tulangnya yang bagian sini nih, pangkalnya nih,
itu seramping apa? Karena biasanya tulang hidung kita itu yang alami ya, yang aslinya itu terlihat dari bagian sini, kalian bisa raba. Dan biasanya hidung itu semakin ke bawah kayak permukaannya semakin melebar, oke? Ya dia yang lebar, baru ke atasnya kayak lebih ramping. Nah jadi kalau aku sih ya, kalau aku cuma fokus pengen ngecilin tip of the nose yang kelihatannya kayak lebar ini supaya dia tuh lebih kayak ketarik ke depan, lebih kayak mancung ke depan. Jadi tugas aku adalah bikin garis yang sebelah sini itu seramping kontur hidung, tulang asli hidung aku, oke? Tapi again nggak ada aturan sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih rapat lagi, it's okay. Kalau misalnya kalian mau ngegambar garisnya tuh kayak lebih deket. Aku personally ngerasa kalau gambar garisnya terlalu deket itu kontur hidungnya jadi kayak terlalu ketara, terlalu kelihatan, sehingga aku nggak bisa ngehasilin hasil yang seolah-olah tuh kayak hidung gue tuh aslinya udah begini gitu. Paham gak sih maksud aku? Ya intinya kalau misalnya semakin tegas dan semakin deket garis hidung kalian, tapi kalau hidung kalian aslinya nggak seramping itu, justru menurut aku akan kayak ngasih efek kontur hidungnya itu ya kelihatan kayak make up, bukan kayak koreksi untuk mengemphasize wajah kalian. Karena ya you guys know me lah, kalau misalnya aku lebih suka ya fokusnya lebih ke arah emphasizing. Tapi kalau misalnya kalian mau mengoreksi bentuk hidung kalian sepenuhnya sampai bikin dia super mancung, it's okay, itu pilihan kalian juga. Yang jelas aku saranin seberapa rapatnya hidung kalian tetap gunakan kontur hidung yang ke arah cool tone. Sumpah beneran, tinggal tingkat kepakatannya aja, abu muda, abu yang sedang, atau abu tua, tergantung skin tone masing-masing orang. Terus di sini biasanya aku kayak bawa sedikit ke arah dalam mata nih, seolah-olah kayak ngasih bayangan di area cekungan mata. Dan di sini kalau misalnya kalian kayak messing up gitu ya, kayak oh ternyata kayak kontur hidung aku terlalu melebar ke samping, jadi kayak terlalu banyak warna kontur yang nggak diperlukan, atau kayak oh ternyata aku terlalu rapat bawa konturnya, kalian tinggal pakein concealer terus kayak ngerapihin di bagian batang hidung dan di bagian pinggir hidung, and then done. Oke, sekarang masuk ke cream blush on-nya sedikit. Aku menemukan biasanya kalau cheek stain atau kayak liquid blush on gitu ya, kadang-kadang mereka itu terlalu banyak pengencernya, I would say kayak something yang mengencerkan mereka berdua, sehingga jadi kayak kesana tuh banyak minyaknya. Dan saking dia encernya, begitu aku ngeblend pakai sponge, biasanya foundationnya malah jadi ikut keangkat lagi. Oke? Sebenarnya intinya cuma satu, aku cuma nggak mau ngangkat foundation aku. Aku pakai Glossier, udah pernah cobain gitu ya. Terus aku pakai kayak BLP yang cheek stain. Biasanya rata-rata pokoknya cream blush on yang kayak gitu bikin foundation aku keangkat lagi karena minyaknya banyak. Cream blush on yang bagus menurut aku yang setara kayak Jafra, ya Jafra kan namanya. Pun dia banyak minyaknya, kelihatannya dia basah terus banyak minyaknya, tapi dia tuh kayak nggak ngangkat foundation aku. Tapi karena saking dia pigment banget, a little goes a long way. Dan biasanya justru aku kayak menemukan itu agak sedikit kayak susah untuk orang yang heavy handed, untuk orang yang nggak biasa pakai makeup, dikasih produk yang terlalu pigment kayak gitu malah jadi merepotkan karena terlalu kayak susah ngontrol ketebalannya. Jadi aku biasa justru lebih nyaman pakai lipstick. Yes, you heard me right. Aku kadang bahkan pakai liquid lipstick. Kalau kalian murid aku pasti kalian udah pernah ngerasain ini gimana rasanya aku kayak ngasih tutorial pakai liquid lipstick. Anyway, sekarang pakai lipstick yang standar, yang satin yang biasa, jangan terlalu cair, jangan terlalu kering. Kalau kering malah susah di blend. Terus aku basically kayak taruh blush on-nya di area dimana aku mau kelihatan ada blushnya. Biasanya kalau aku selalu mengcombine kontur dan blush on aku, karena aku mau di foto tuh mereka berdua hasilnya kayak kawin, kayak ngeblend jadi satu. Aku nggak mau ada kayak ice cream cornetto di apa sih namanya, ice cream neapolitan di muka aku, ada garis coklat, ada garis pink, dan ada garis highlighter yang warna putih. Jadi aku selalu kayak mencampurkan mereka berdua. Untuk blush on, kalian basically tinggal kayak menyesuaikan lokasinya, apakah kalian mau di area depan nih di bagian apple of the cheeks, atau kalau kalian mau pakai di area bawah mata kayak blush on the mom, itu nggak ada larangannya. Untuk warna, kalian tinggal sesuaikan hari itu kalian mau ke arah undertone-nya yang apa. Apakah kalian mau bikin eyeshadow yang arahnya warm undertone kayak ada orange-nya, ada kayak coklat mudanya, dan apakah kalian mau pakai lipstick yang warnanya sama ke arah warm undertone. Kalau misalnya kalian memutuskan untuk pakai warm undertone, berarti blush on-nya juga yang warnanya warm undertone. Kalau misalnya kalian mau netral, kalian bisa pakai warna mauve kayak gini. Biasanya karena aku lebih suka menyesuaikan bibir aku dengan warna bibir yang asli,
a little bit kayak pinkish mauve. Jadi mata dan blush on aku juga aku bikinnya netral, blush onnya ke arah kayak hampir sama dengan bibir, matanya paling cuma kayak warna shimmer satin yang mirip-mirip dengan warna eyelid aku. Jadi that's me, tapi kalian bisa bebas berkreasi. Sekarang karena krimnya sudah selesai, aku akan masuk ke ngeset wajah aku dulu. Terus kalau kalian kayak wondering kenapa sih harus pakai krim contour dan krim blush on gitu ya? Kan harus diset pakai bedak tabur terus warnanya hilang lagi. Tetap beda hasilnya di foto dibanding kalian cuma pakai powder contour atau powder blush on aja. Basically warna-warna yang ada dari krim ya itu nggak cuma kayak krim contour dan krim blush on, tapi foundation kan jatuhnya kayak krim produk ya, dia liquid product. Jadi mungkin kalau di bedaknya kita bisa temukan kayak powder foundation, tapi kalau misalnya untuk berupa wujud krimnya kita temukan dalam liquid foundation. Kalau misalnya kalian pakai bedak aja kan kalian tahu tuh coveragenya pasti kayak kurang bagus di foto. Pun kalian mau ngasih efek yang bagus di foto, kalian pasti akan pakainya bener-bener kayak ditebelin banget si bedaknya ini, sehingga itu di dunia asli kalau dilihat langsung tuh kelihatannya kayak dempul banget. Jadi itu sama halnya dengan kayak krim contour, krim blush on, krim eyeshadow. Produk-produk basah atau krim ini itu sangat membantu untuk memberikan warna HD, sehingga pada aslinya kalian bisa pakai sedikit secukupnya dan di kamera hasilnya sama. Jadi kalau misalnya kalian selama ini kalau dandan tuh masih kayak mempertanyakan kenapa ya aku kalau ngeblend tuh kayaknya di dunia asli udah cukup rata, udah cukup keluar warnanya, tapi kalau di foto tuh kayak nggak kelihatan, berarti warnanya kurang HD. Oke, kita masuk ke powder contour dan powder blush on. Oke, jadi karena sistem penjelasan warnanya aku udah jelasin tadi bla bla banyak kenapa. Basically aku nggak perlu ngejelasin ke kalian lagi ya kenapa aku pakai warna kayak gini. Dan aku akan basically kayak mengulang pemakaian krim contour tadi. Jadi posisinya sama, caranya sama, kayak dari belakang dulu. By the way, aku bisa jelaskan kenapa bagian sini lebih gelap dan bagian sini lebih terang. Karena aku kan punya 3 set meja dan aku duduk yang di paling kanan. Dan aku nyalahin 2 lampu, jadi kayak meja yang aku pakai dan meja yang sebelah kiri aku, sedangkan meja yang sebelah kanan aku walaupun aku nyalahin nih, tapi ada jaraknya. Karena ada jarak ini, ada jarak dinding ini, jadi pantulan lampunya ke wajah aku tuh nggak sedekat lampu yang ada sebelah kiri. Oke, sekarang aku mau pakai highlighter dulu. Karena aku oily skin, aku nggak bisa pakai highlighter yang seintens normalnya kalian lihat di YouTube gitu ya, kayak yang blinding gitu. Anyway, kalau kalian belum bisa menilai, orang-orang itu dandan untuk kamera dan orang-orang itu dandan untuk foto. Jadi kayak setelah foto bisa di retouch kalau misalnya ada imperfection yang nggak bagus, dan setelah foto mereka nggak harus khawatir makeupnya akan kayak melting, makeupnya akan kayak luntur kena minyak mereka sendiri. Jadi makanya it's okay to apply highlighter way too much, oke? Tapi untuk orang yang mau pergi ke acara langsung, yang nggak mau kayak mukanya terlalu hinyai gitu ya, misalnya untuk orang-orang yang oily skin, untuk orang-orang yang tinggal di daerah yang lembab, jauh lebih aman kalau highlighternya kalian pakai secukupnya aja, nggak usah kebanyakan, oke? Kayak gini aja nih, aku kan kayak ngedusting highlighter aku sedikit ya. Kalian mesti lihat di bawah matahari. Oke, even dengan highlighter yang sedikit, yang cuma kayak asal brush sedikit, aku udah dapat kayak efek healthy glow tanpa aku harus kayak ngasih highlighter yang super kayak intense dan terlalu banyak. Oke, that's pretty much it untuk bagian contour dan blush on-nya. Aku minta maaf karena video kursus online-nya sangat-sangat terpending. I am so sorry guys, I'm working my way. Just bear with me. And I love you guys all so much, and I'll see you guys in my next one. Goodbye!